Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferentasya Stefani. Saya dari kelas C sore semester 5. Pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang terdapat dalam mata kuliah profesi kependidikan. Oke, yang pertama ada pengantar kependidikan. Beberapa masalah yang berpengaruh dalam pendidikan yaitu yang pertama, krisis ekonomi. Contohnya, pada saat ini, aktivitas pembelajaran melalui online dan sudah pasti setiap siswa harus memiliki HP atau laptop, sedangkan tidak semua orang tua mampu membeli barang tersebut karena ekonomi yang terbatas. Seperti yang kita ketahui pada saat ini, seluruh sekolah ataupun universitas yang ada di Indonesia sedang melakukan pembelajaran melalui jarak jauh atau daring, atau juga biasa disebut online. Karena pada masa pandemi saat ini tidak memungkinkan untuk siswa maupun dosen guru untuk bertatap muka di sekolah. Yang kedua, krisis politik. Politik juga berpengaruh dalam pendidikan, baik dari segi kurikulum pendidikan, mekanisme pendidikan, dan implementasi pendidikan. Yang ketiga, krisis moral. Krisis moral contohnya anak-anak yang masih bersekolah melakukan hal-hal yang melanggar norma dan moral seperti tindakan tidak senonoh, tawuran ataupun melawan guru. Yang keempat, krisis kepercayaan. Diartikan bahwa dalam proses kependidikan semestinya antara pemerintah, pusat dan pelaku-pelaku pendidikan yang ada di sekolah saling terbuka, karena biasanya kebijakan antara keduanya bertolak belakang. Contohnya seperti anggaran dari pusat berbeda dengan kebijakan yang ada di sekolah. Oke, kita akan beralih ke materi selanjutnya, yaitu materi kedua, perubahan pendidikan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia. Yang pertama, pendidikan sebagai proses pembebasan. Contohnya, sebagian orang bersekolah hanya karena ingin mendapatkan ijazah dan gelar, bukan karena ingin mencari ilmu, bahkan terkadang rela membayar hanya untuk sekedar ijazah. Yang kedua, pekerjaan. Ada juga yang berpendapat agar mudah mendapatkan pekerjaan. Padahal dari itu semua ada yang lebih penting, bahwa pendidikan adalah alat perlawanan. Maksudnya alat perlawanan yaitu pembebasan kepada kebodohan, ketidakpahaman, kemiskinan, bahkan penindasan. Yang ketiga, pendidikan sebagai proses pencerdasan. Tanpa pendidikan sangat sulit mencerdaskan seseorang. Lembaga pendidikan diharapkan mampu menghimpun dan menumbuhkan kreativitas, inovasi, dan karakter sebagai wujud cerminan kepribadian masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, profesi keguruan. Yang pertama, gagasan pendidikan profesi guru semula dimaksudkan sebagai langkah strategis untuk mengatasi problem mutu keguruan kita, karena perbaikan itu tidak akan terjadi dengan menaikkan remunerasi saja. Oleh sebab itu, pendidikan profesi diperlukan sebagai upaya mengubah motivasi dan kinerja guru secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Dapat disimpulkan, profesi guru adalah jabatan profesional yang memiliki tugas pokok dalam proses pembelajaran. Uraian tugas pokok tersebut mencakup keseluruhan unsur proses pendidikan dan peserta didik. Oke, kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu pengertian profesi kependidikan. Yang pertama, profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Ada juga yang berpendapat bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut, memerlukan keterampilan melalui ilmu pengetahuan yang mendalam. Ada jenjang pendidikan khusus yang mesti dilalui sebagai sebuah persyaratan serta memiliki dedikasi yang tinggi. Yang kedua, pengertian profesional.
adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Yang ketiga, profesionalitas, yaitu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Yang keempat, profesionalitas adalah suatu proses menuju kepada perwujudan dan peningkatan profesi dalam mencapai suatu kriteria yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Saya juga akan menyebutkan beberapa karakteristik dan syarat profesi. Yang pertama, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Yang kedua, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Yang terakhir, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Oke, materi selanjutnya adalah standar kompetensi keguruan. Indikator yang dapat dijadikan karakteristik guru yang dinilai kompeten secara profesional yaitu 1. Mampu mengembangkan tanggung jawab dengan baik, mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan tepat, mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pada pendidikan di sekolah, mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, peran dan fungsi guru sebagai pendidik dan pengajar, sebagai anggota masyarakat, sebagai pemimpin, sebagai administrator, dan sebagai pengelola pembelajaran. Salah satu peningkatan potensi guru yaitu sertifikasi guru. Program ini dalam jabatannya dialamatkan kepada guru negeri dan swasta. Program ini tidak dapat diikuti oleh para guru yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh lembaga atau pemerintah. Kemudian mereka akan mengikuti proses pelaksanaan sertifikasi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang ditunjuk oleh pemerintah. Oke, materi yang terakhir, kompetensi keguruan. Pertama, kompetensi pedagogi, yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan karakteristik siswa dilihat dari berbagai aspek seperti moral, emosional, dan intelektual. Yang kedua, kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan tingkah laku pribadi guru itu sendiri, yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpantul dalam perilaku sehari-hari. Yang terakhir, profesional adalah kemampuan yang harus dimiliki guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran guru profesional dalam proses pembelajaran. Guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran terakhir sosial. Merupakan kemampuan guru untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja di lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru. Oke, demikian materi yang saya sampaikan pada kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.